Pemirsa, legenda timnas Prancis Zinedine Zidane kecam keras aksi jakmania Persija yang serang bobotoh Persib. Tepat kemarin sore, usai laga El Clasico yang dimenangkan oleh Persib Bandung. Di sisi lain, Ketum PSSI Erick Thohir sampai turun tangan soal kejadian mengejutkan ini. Bahkan mantan striker Persija Jakarta Marco Simic sampai angkat suara. Benarkah demikian? Mais les deux grands, j'ai beaucoup joué. Auto bisa mendadak viral di Eropa. Begini pernyataan keras dan tegas legenda timnas Prancis Zinedine Zidane usai jakmania Persija nekat serang bobotoh Persib setelah laga El Clasico kemarin sore, sampai Ketum PSSI Erick Thohir ambil keputusan tegas begini. Bahkan, mantan striker Persija Marco Simic angkat suara soal wasit Korea yang dianggap curangi Persija Jakarta. Benarkah demikian? Yuk, simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk, buat kamu semua yang ngaku fans timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, legenda timnas Prancis Zinedine Zidane akhirnya angkat bicara soal kericuhan yang terjadi antara supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung pada Minggu 11,1/2026 sore. Dalam pernyataan yang sangat keras, Zidane mengungkapkan kekecewaannya terhadap tingkah laku supporter The Jakmania yang menurutnya sangat memalukan. Kekalahan 1,0 yang diterima Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tampaknya menjadi pemicu ledakan emosi dari supporter yang tidak dapat menahan amarah mereka. Tidak hanya itu, mereka bahkan menyerang pendukung Persib Bobotoh di wilayah Sawangan, Depok yang berujung pada kericuhan hebat. Insiden tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian Zidane yang dikenal dengan sikap tegasnya. Zidane, yang telah berkali-kali menunjukkan sportivitas di dunia sepak bola, merasa kecewa dengan aksi-aksi seperti ini yang mengotori atmosfer persaingan sehat dalam olahraga. Dalam pernyataannya, ia menegaskan kekalahan adalah bagian dari permainan. Setiap tim pasti pernah merasakannya. Namun, jika kalah lalu berujung pada kekerasan dan tindakan memalukan seperti ini, itu tidak bisa diterima. Persija dan Jakmania harus belajar untuk menerima kekalahan dengan martabat, bukan dengan kekerasan atau aksi yang merugikan orang lain. Lebih lanjut, Zidane juga menyebutkan bahwa perbuatan seperti ini hanya akan merusak citra sepak bola Indonesia dan mengganggu hubungan antar supporter. Saya sangat kecewa melihat fans yang tidak bisa mengendalikan emosi mereka setelah pertandingan. Itu tidak hanya buruk untuk tim mereka, tetapi juga untuk seluruh dunia sepak bola. Sebuah pertandingan harusnya menjadi momen yang mempersatukan, bukan memecah belah, ujar Zidane dengan nada serius. Sebagai respons terhadap kericuan tersebut, Komite Disiplin PSSI, Komdis PSSI, dan PT Liga Indonesia Baru LIB telah memutuskan untuk memberikan hukuman berat terhadap The Jakmania, yakni larangan untuk menonton pertandingan di stadion selama 5 tahun berturut-turut. Hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengingatkan semua pihak akan pentingnya sikap sportif di dalam dan luar lapangan. Zidane pun berharap agar pihak berwajib segera menangani insiden ini dengan tegas dan profesional. Saya sangat berharap pihak berwajib bisa menindaklanjuti peristiwa ini dengan memberikan saksi dan tindakan hukum yang tepat. Tidak ada tempat untuk kekerasan dalam sepak bola, tegasnya. Kericuhan yang terjadi di wilayah Sawangan itu diawali saat sekelompok Jakmania yang sedang mengadakan nonton bareng di sebuah kafe mendatangi rumah pendukung Persib setelah tim mereka tertinggal 1,0. Meskipun kejadian itu berhasil dilerai, beberapa saat kemudian 100 orang Jakmania kembali mendatangi lokasi tersebut dan kericuhan pun berlanjut. Supporter Persija dan Persib terlibat saling lempar batu dan petasan hingga akhirnya pihak keamanan turun tangan. Zidane menutup pernyataannya dengan sebuah pesan untuk para supporter sepak bola di seluruh dunia. Rivalitas itu penting, tapi jangan sampai memecah belah kita. Sepak bola harus jadi alasan untuk bersatu, bukan untuk berperang. Tentu saja, pernyataan keras ini mengundang perhatian publik. Banyak yang mendukung sikap Zidane yang menegaskan bahwa sportivitas adalah kunci utama dalam dunia sepak bola. Sementara banyak juga yang berharap agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. Sementara itu di sisi lain, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir,
memberikan pernyataan tegas terkait kericuhan yang melibatkan supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung pada Minggu 11 Januari 2026 di wilayah Sawangan, Depok, Jawa Barat. Erick Thohir yang dikenal dengan komitmennya dalam membangun sepak bola Indonesia mengecam keras tindakan kekerasan yang terjadi pasca pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Persib 1,0 itu. Ia menegaskan bahwa PSSI akan mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menegaskan bahwa insiden kericuhan ini sangat merugikan citra sepak bola Indonesia. Kekerasan dan tindakan anarkis yang terjadi setelah pertandingan antara Persija dan Persib ini tidak dapat dimaafkan. Sepak bola adalah olahraga yang harusnya menyatukan, bukan memecah belah. Kita harus menumbuhkan budaya sportivitas di kalangan supporter dan semua pihak yang terlibat dalam dunia sepak bola, ujar Erick Thohir dengan nada tegas. Erick menambahkan bahwa insiden ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa sepak bola Indonesia masih membutuhkan pembenahan, terutama dalam aspek keamanan dan pengendalian emosi supporter. PSSI berkomitmen untuk selalu menjaga keamanan dalam setiap pertandingan. Kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan instansi terkait untuk memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kami akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas supporter dan memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam kekerasan akan diberikan sanksi yang sesuai. Lanjutnya, tindak kekerasan yang melibatkan supporter dari kedua klub besar ini terjadi setelah Persija mengalami kekalahan 1,0 di tangan Persib. Setelah kekalahan tersebut, sekelompok supporter The Jakmania melakukan tindakan anarkis dengan mendatangi rumah pendukung Persib di wilayah Sawangan dan terlibat dalam kericuhan yang berujung pada lemparan batu dan petasan. Insiden tersebut dengan cepat menyebar di media sosial, mencoreng reputasi sepak bola Indonesia yang tengah berusaha bangkit dari berbagai masalah di luar lapangan. Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga mengajak seluruh supporter sepak bola Indonesia untuk menumbuhkan semangat sportivitas yang tinggi. Sepak bola harus menjadi momen yang mempersatukan kita semua. Rivalitas memang ada, tapi harus disikapi dengan cara yang sehat. Kita tidak bisa membiarkan kekalahan atau kemenangan merusak kedamaian di luar lapangan, ujarnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen PSSI dalam memperbaiki sistem supporter dan meningkatkan kualitas pengalaman menonton pertandingan di stadion. Menurut Erick, pihaknya akan berusaha lebih keras dalam mengedukasi supporter agar lebih sportif dalam mendukung tim kesayangan mereka. Kami akan memperkenalkan program-program edukasi dan kampanye untuk mengingatkan semua supporter bahwa kekerasan tidak memiliki tempat dalam sepak bola, tambahnya. PSSI juga berencana untuk bekerja sama dengan klub-klub sepak bola untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan supporter, khususnya yang sering terlibat dalam tindakan anarkis. Kerjasama dengan klub-klub sangat penting. Mereka adalah pihak yang paling dekat dengan supporter, dan kami akan mengupayakan agar setiap klub memiliki kebijakan yang tegas dalam menangani supporter yang melanggar aturan, ujar Erick. Selain itu, Erick Thohir juga menekankan pentingnya kerjasama yang erat antara PSSI, pihak kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan keamanan dalam setiap pertandingan. Keamanan adalah hal yang utama. PSSI akan selalu berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan, baik pemain, supporter, maupun petugas pertandingan, tegasnya. Erick juga menambahkan bahwa pihak kepolisian akan terus dilibatkan dalam setiap langkah yang diambil PSSI untuk mengatasi masalah kekerasan di stadion dan di luar stadion. Kami bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa setiap pelaku kekerasan dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami tidak akan memberi toleransi pada kekerasan dalam bentuk apapun. Lanjutnya, Erick Thohir memberikan apresiasi terhadap keputusan Komite Disiplin PSSI dan PT LIB yang menjatuhkan sanksi keras terhadap supporter yang terlibat dalam kericuhan tersebut. Menurutnya, langkah tersebut adalah bukti nyata bahwa PSSI serius dalam memberantas kekerasan dalam sepak bola Indonesia. Keputusan ini menunjukkan bahwa PSSI tidak main-main dalam menegakkan aturan dan menjaga integritas kompetisi. Ini adalah langkah yang tepat untuk menciptakan atmosfer sepak bola yang lebih sehat dan aman, ungkap Erick. Lebih lanjut, Erick juga menyebutkan bahwa PSSI akan terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Liga Sepak Bola di Indonesia, tidak hanya dari sisi teknis pertandingan, tetapi juga dari sisi pengalaman supporter yang aman dan nyaman.
Kami ingin agar setiap pertandingan bisa berjalan dengan baik, tanpa gangguan dari kekerasan. Oleh karena itu, kami akan terus meningkatkan pengawasan dan keamanan di stadion. Kami ingin supporter bisa menikmati pertandingan dengan rasa aman dan nyaman, ujarnya. Sementara itu, kekalahan Persija Jakarta dalam laga melawan Persib Bandung pada Minggu 11 Januari 2026 yang berakhir dengan skor tipis 0,1 ternyata memicu banyak reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari mantan striker asing, Marco Simic. Simic, yang pernah menjadi andalan lini depan Macan Kemayoran, mengungkapkan perasaan sedih dan malu setelah melihat kekalahan tim kesayangannya di pertandingan tersebut. Ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi Persija, ujar Simic dengan nada kecewa saat diwawancarai. Kekalahan ini bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga tentang bagaimana tim ini tampil di lapangan. Saya melihat banyak hal yang sangat memalukan. Pernyataan Simic muncul setelah pertandingan yang penuh dengan kontroversi, di mana Persija harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-53 setelah Bruno Tubarao menerima kartu merah akibat insiden dengan Beckham Putra. Keputusan wasit yang memutuskan memberikan kartu merah kepada Tubarao dianggap sah oleh pelatih Persija, Mauricio Souza. Namun Simic mengungkapkan perasaan sangat berbeda tentang jalannya pertandingan. Saya tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Tentu, Bruno melakukan kesalahan besar dan kartu merah itu pantas. Tapi lihatlah, ada banyak pelanggaran terhadap Persija yang tidak dihukum, ujar Simic, menambahkan bahwa keputusan wasit dan ketidaktegasan dalam memberikan hukuman pada pemain Persib yang melakukan pelanggaran terhadap Persija semakin membuat frustasi. Pelatih Persija, Mauricio Souza, juga tidak ragu untuk mengkritik kelakuan Bruno Tubarao dalam laga tersebut. Souza Gerkan menyebut Tubarao sebagai pemain yang kekanak-kanakan dan menyebut insiden tersebut sebagai momen yang sangat merugikan tim. Namun, Simic merasa bahwa kritik terhadap satu pemain tidak bisa menutupi fakta bahwa tim secara keseluruhan harusnya mendapatkan perlindungan yang lebih dari wasit, khususnya saat mereka terus-menerus dibekap pelanggaran dari lawan. Saya paham, ini adalah sepak bola, dan dalam sepak bola pasti ada pelanggaran. Tapi ketika kita bermain dengan 10 orang, kita butuh perlindungan lebih. Tim lawan sangat agresif, tapi tidak ada hukuman yang diberikan kepada mereka. Itu sangat mengecewakan, tambah Simic. Terkait kritik pelatih Souza tentang banyaknya pelanggaran yang diterima Persija, Simic juga menyayangkan minimnya tindakan tegas yang diambil oleh pihak wasit. Souza mengungkapkan bahwa Persija telah menerima 8 pelanggaran sejak awal pertandingan, namun tidak ada satupun kartu kuning yang diberikan kepada pemain Persib. Hal ini semakin memperburuk suasana hati Simic, yang merasa bahwa wasit lebih condong pada keputusan yang merugikan Persija. Kami adalah tim yang sering mendapat pelanggaran. Statistik membuktikan itu. Tapi kami malah yang terus-menerus dihukum. Apa yang terjadi pada sepak bola Indonesia? Kami datang untuk bermain, bukan untuk dihentikan oleh keputusan-keputusan yang tidak adil, ungkap Simic dengan nada sedih dan kecewa. Sebagai mantan pemain yang selalu memberi yang terbaik untuk Persija, Simic merasa bahwa tim ini, yang pernah meraih kesuksesan besar, kini berada dalam situasi yang sangat tidak adil. Kami selalu bermain dengan semangat, dengan hati. Tapi situasi seperti ini membuat saya merasa malu melihat tim yang dulu saya bela. Tambahnya, meski sangat kecewa, Marco Simic masih berharap agar Persija bisa bangkit dan memperbaiki permainan mereka di pertandingan mendatang. Namun dia juga menekankan bahwa tim harus lebih cerdas dalam menghadapi situasi seperti ini. Kekalahan ini harus menjadi pelajaran. Persija harus lebih fokus dan berani melawan ketidakadilan. Semoga mereka bisa bangkit dan kembali menjadi tim yang kita kenal, tutup Simic dengan harapan yang masih menyala bagi tim kebanggaannya. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman.